tapi karena kami nggak tahu belum menerima, Iya. maka antara tanggal itu sampai 29 masih tanda tangan surat. Nah, kami nggak tahu itu sah apa nggak tanda tangan surat itu. Oke. Ya. Lalu kami di surat pemberhentian itu tertulis karena sudah mendapat surat peringatan 3 kali. Oke. Memang pernah dapat surat peringatan 3 kali itu? Surat peringatan itu 4 kali. Tapi yang tanda tangan lengkap, mungkin yang dianggap resmi, itu 2 kali. Oke. Yang Dari kepengurusan PBNU ini? Ya. Dari apa Gus Yahya ini? Yang PBNU sekarang ini? Iya, semuanya PBNU sekarang ya? Ya. Oke. Yang SP tertulis SP kedua, itu acara Lirboyo. Nah, tentang SP itu kami nggak tahu. Tahu-tahu diberi surat peringatan dianggap salah. Tahu-tahu diberi surat peringatan dianggap salah. Nah, kesalahan apa kami juga tidak tahu. Tapi kegiatan-kegiatan itu... Jawa Timur bersurat resmi 4 kali juga nggak dijawab. Bersurat ingin dialog, ingin audiensi juga nggak dijawab. Sehingga kami juga buta. Kenapa kami diberi surat peringatan, tahu-tahu diberi surat peringatan, atas kesalahan apa kami juga nggak tahu. Lalu tertulis yang di Lirboyo itu surat peringatan kedua, tapi dalam pemberhentian kemarin sudah dapat surat peringatan 3 kali. Oke. Itu katanya yang kedua itu yang terakhir. Kok dalam pemberhentian katanya sudah dapat peringatan 3 kali. Yang kayak begitu kami juga nggak ngerti. Nah, selebihnya nggak diberi alasan. Pokoknya alasannya sudah mendapat surat peringatan 3 kali. Nah, karena nggak disebut alasan apa-apa, salah saya apa, sehingga siapapun yang wawancara ya kami nggak tahu, namanya juga nggak disebut. Itu Pak Kiai, kalau boleh tahu kegiatan yang berbuah surat peringatan itu kaitannya dengan kegiatan Amin di Lirboyo dan lain sebagainya. Itu sudah dulu, belum ada amin-amin. Oh, belum ada. Belum. Jadi belum ada amin-amin udah diperingati. Oke, silakan teruskan. Tapi saya dapat kabar dari beberapa teman di Jakarta, katanya memang nggak tahu suka sih, ada yang kurang suka dengan saya. Yang saya alami pelantikan di Kaltim, pelantikan PBNU, pengukuhan, kami juga nggak diundang. Oke. Kami juga nggak apa-apa. Ketika ada wartawan ke sini, Ustaz nggak ke sana. Nggak, loh kenapa? Nggak dapat undangan. Terus gimana Kiai? Ya mungkin ada COVID Mas, sehingga kursinya terbatas. Kami khusnudzan aja, seperti itu. Lalu ketika ada moratorium PKPNU, pengadilan PKPNU, di Jawa Timur banyak masalah karena ada cabang MPT yang sudah buka pendaftaran, terima uang pendaftaran. Ini kalau nggak dilanjut mengembalikan uang juga repot, karena beberapa uang sudah dipakai untuk beli seragam macam-macam. Mereka kita kumpulkan, lalu kita petakan, kita data. Yang belum melakukan pendaftaran, stop, nggak usah PKPNU. Yang terlanjur membuka pendaftaran, uang sebagian dipakai, kita data, kita haturkan ke PBNU untuk dimintakan izin tetap dilanjut. Nah, rapat itu kayak begitu. Tujuannya seperti itu. Tahu-tahu dapat surat peringatan katanya PW melawan PP. Padahal bukan melawan, kepingin melaporkan beberapa yang terlanjur buka pendaftaran. Pendaftaran apa tadi? PKPNU. PKPNU itu apa? Pengadilan penggerak NU. Oke. Bukan ini, bukan SGII. Ya, itu kan di moratorium. Iya. Nah, di moratorium maunya itu harus berhenti semua. Cuma problemnya di bawah terlanjur buka pendaftaran, terlanjur menerima duit. Oke. Kalau suruh ngembaliin juga berat. Iya.
Nah itu yang mau kita mintakan izin, mohon yang ini bisa dilanjut. Oke. Yang lain tutup, jangan lanjut. Nah entah siapa yang lapor, dikirain kita itu membuat gerakan melawan PB. dapat SP. Tapi juga nggak dapat, nggak ada pemanggilan, nggak ada konfirmasi, nggak ada klarifikasi. Lalu kasus Jombang. Ya. Kasus Jombang itu kami nggak diundang kami nggak ikut dalam pemilihan. Di lapangan terjadi apa kami nggak tahu. Intinya setelah Y Nasir terpilih, Ya Salman terpilih, itu terus pihak PBNU membatalkan yang Y Salman. Yang Y Nasir Roisnya nggak dibatalkan. Lalu ada agak vakum dikit, terus PBNU resmi bersurat ke PW Jawa Timur supaya mengadakan pemilihan ulang. Kami laksanakan sesuai dengan perintah. Lalu pemilihan ulang dibuka, biasa ada qiraatul Quran. Habis itu pihak PBNU menskores, nggak boleh dilanjut. Nah atas peristiwa kayak begitu yang kami juga nggak tahu, tahu-tahu kami dapat surat peringatan lagi. Kalau nggak salah tulisannya, maaf, nanti dicek lagi. Kesalahan saya katanya tidak mengindahkan perintahnya dawuhnya Rois Surya. Nah kami juga nggak tahu ini Surya yang mana, Jawa Timur apa Jakarta. Perintahnya berupa WA, apa surat, apa dawuh langsung secara lisan, kami juga nggak tahu. Tapi tertulis kesalahan saya katanya tidak mengindahkan dawuhnya Rois. Nah kami bingung lagi. Terakhir dikasih Terus kapan? Yang kasus Lirboyo itu, Ya. itu Terakhir itu Lirboyo ya? ya, tapi itu tertulis SP kedua. Dari PP tertulis SP kedua. Itu kami punya program NOWET. PCPC, MBC, Musliman, Ansor, Patayan, itu kita kita suruh mengirim data selengkap-lengkapnya, sevalid-validnya. Lalu data itu diuji oleh para dosen-dosen, para dokter dari ITS, dari UNER, dari UPN untuk menguji keabsahan validitasnya data itu. Yang juara PC paling bagus, kantornya paling bagus, programnya paling jalan, oke banget, itu nanti dapat hadiah mobil segala macam. Dari dulu Jawa Timur cara mendorong PC berkembang seperti itu. Termasuk di Lirboyo itu untuk itu. Plus bikin pasar murah. Dan itu barokah untuk rakyat. Nah, tahu-tahu kami dapat SP surat peringatan, katanya di situ tidak mengundang dan tidak minta PP untuk memberikan sambutan. Padahal sudah. Yang mengantar suratnya antara lain ya Ramadan ke Jakarta, yang matur ke Rois saya sendiri dan Kusalam. Nah, tapi di situ tertulis seperti tadi SP-nya. Nah, pemberhentian itu berdasar SP yang kayak begitu itu. Sehingga kalau kami ditanya lebih lanjut, kami nggak tahu.